Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah siap untuk wawancara kali ini? Insya Allah siap. Alhamdulillah ya sudah siap saudari R untuk wawancara pada hari ini. Nah, eh, di wawancara ini untuk mengetahui perasaan atau keadaan yang pernah dialami maupun sekarang. Nah, dari percakapan kali ini tidak ada benar atau salahnya. Misalnya boleh silahkan senyamannya mungkin, boleh untuk diceritakan apa yang merasa yang pernah dialami atau dialami pada hari ini. Boleh silakan. Saya ingin menceritakan yang pernah dialami saya pada saat bekerja yang sesudah-sudahnya. Kan aku bekerja di Bandung ya, yang sebelum kerja lagi di Jakarta tuh kan kerja di Bandung. Terus yang pernah dialami saya itu ada hal atau problem yang mungkin bikin saya trauma sampai sekarang kayak kan. Saya itu pertama kalinya emang nyaman ya Bu, nyaman kayak biasa aja, kayak beradaptasi dengan orang baru kayak gitu kan. Terus lama kelamaan ternyata si antara karyawan sama bosnya itu kayak lingkungannya tuh kayak toksik gitu ya. Terus saya itu mengalami kayak disuruh kayak dipancing-pancing kayak oversharing gitu, harus bercerita tentang teman mes saya ya, tentang kelakuan mes saya. Terus kayak dan kayak bodohnya aku gak tahu aku yang hilaf atau gimana ya, karena terpancing mungkin. Jadi saya menceritakan dan terlalu oversharing ke karyawan lainnya. Jadi karyawan lainnya tuh mengadu dombakan ke teman saya yang semes itu ya. Terus lama kelamaan lingkungan kerjanya itu bikin gak nyaman kan. Terus aku ngajuin resign aja tuh ke bosnya. Habis ngajuin resign ke bosnya itu kayak seolah-olah ngedukung kita jangan resign karena kita itu kepake kerjanya gitu kan. Terus habis itu kan kayak gak bolehin lah, intinya digabolehin kita resign. Tapi aku di situ ngelak ya, pengen resign karena emang gak betah, udah gak betah lingkungannya gitu. Terus tiba-tiba lah si bos itu kayak jadi dia tuh kayak nyuruh bosnya itu seolah-olah kita harus menganggap orang tua kita ya. Jadi kita tuh harus cerita problem yang kita rasakan kan. Nah, kemudian alasan saya mau resign itu diceritakan lah, bahwa aku mau resign itu karena emang lingkungannya gak betah sama siapanya itu. Saya ceritakan ya sama teman aku yang ini, yang partner kerja aku itu gak betah gitu kan. Tiba-tiba si bosnya itu ya udah nanti saya yang nangani aja kayak gitulah. Nah dari situ aku bertahan ya, tetap bertahan ya udah, karena bosnya itu kayak ngedukung kita gitu kan. Ternyata di balik itu si bosnya itu kayak nyeritain lagi ke karyawan lain bahwa aku itu gak betah di situ karena sama partner itu. Kemudian si adminnya juga karyawannya ya, yang sebagai admin, posisinya jadi admin itu kan deket banget sama bosnya. Tahu-taunya itu tuh saling kayak mengadu dombakan antara satu sama lain. Jadi aku sama teman aku tuh jadi renggang gitu loh Kak, ya Bu. Jadi kayak awalnya tuh sedikit tapi malah jadi besar gitu loh. Kemudian aku kayak benar-benar gak nyaman banget dan ngajuin resign lagi ya, beberapa bulan juga gitu kan. Terus bos aku juga kayak pertama kali saya ngajuin resign kayak mendukung gitu, jangan jangan resign, jangan apalah gitu ya. Ternyata si adminnya itu dekat sama karyawan yang aku ceritain atau yang partner aku itu yang bikin kayak aku gak betah gitu kan. Terus si aku tuh kayak jalan satu-satunya itu kan gak dibolehin resign ya, tapi aku punya jalan satu-satunya itu kayak kabur gitu ya, berani kabur meskipun itu tidak baik kan. Tapi kan awal-awal aku sebulan sebelumnya kayak terus ngajuin resign tapi ditahan-tahan kan, karena aku benar-benar gak betah sama lingkungan itu karena benar-benar toksik. Kemudian aku kayak memberanikan kabur kan, ya udah aku pulang aja. Tiba-tiba di jalan si bosnya itu nelpon kan, terus sama aku gak diangkat dulu soalnya kan posisinya lagi di jalan. Nah nge WA lah, marah-marah kan, kayak dibilang aku gak sopan gitu lah,
ya emang aku gak sopan karena mungkin aku nggak pulang nggak bilang dulu kan. Tapi di sisi lain juga susah kan, mana hal yang harus dipertahanin. Mental aku kan bener-bener kayak gak bisa banget dipertahanin. Ya udah, satu-satunya itu jalannya apa, kabur ya. Udah tuh aku angkat lah bosnya, terus bosnya itu nyuruh semua baju aku itu dibawa, padahal di posisi itu baju aku udah dibawa semuanya kayak gitu. Terus dia bilang saya pecat aja, kayak gitulah intinya, kayak dipecat. Nah emang bener, emang dari sebelumnya juga udah ngajuin resign, cuma nggak di ACC aja ya. Terus udahlah, dari situ tiba-tiba pas aku udah kelar itu, si admin tuh sama teman mes aku itu kayak ngadu dombain bahwa aku itu sering nyerita hal buruk gitu ya, kayak kayak teman aku gimana gimana, padahal dia yang sering nyeritain itu ke aku kayak gitu kan, bahwa dia itu gak suka sama teman mes aku kayak gitu ya. Terus di situ kayak teman aku yang semes yang deket pas kerja itu, dia ngechat kayak panjang lebar lah bahwa aku itu lah kayak dianggap jahat, intinya kayak jahat gitu ya. Karena aku gak mau klarifikasi, sama mungkin gak ada buat yang ngedukung juga, kayak gak ada backingan lah ya, gak ada backingan. Terus kemudian aku juga gak mau klarifikasi, gak mau panjang lebar, terus aku minta maaf aja. Meskipun dia gak tahu aslinya kayak gimana, masalah aslinya kayak gimana gitu kan. Dan sebelumnya juga aku nggak terlalu nggak hanya ngejelekin dia, bukan nyeritain dia ke orang lain juga kan. Aku kalau dilihat-lihat juga kayak aku juga pernah bantuin dia dalam hal sulitnya mungkin ya, tapi dalam satu masalah itu dia langsung kayak mencaci-caci aku, terus kayak bawa-bawalah orang tua aku, begitulah, kayak gak pantas bahagia kayak gitu. Udahlah, dari situ aku blok semua WA-nya karena aku mau nyelamatin mental aku ya. Nah dari situ mungkin itu aja sih yang problem sampai saat ini, kayak trauma atau ketakutan gitu. Membekas ya. Nah tadi itu kan sudah mendengarkan ya apa yang dirasakan oleh saudari R ini. Nah kalau diskalakan dalam skala 10 nih, misalnya dari 0 sampai 10. Nah, pada kondisi itu, rasa takut atau trauma atau merasa terbebani pada pekerjaan itu dengan mental yang sangat cukup tertekan ya. Pada skala berapa? Kalau misalnya kalau 0 itu tidak terbebani, atau misalnya tuh tidak apa-apa, atau misalnya perasaannya baik-baik saja. Tapi kalau 10 itu sangat berat posisinya. Kalau diskalakan di nomor berapa? Mungkin bisa di nomor 9 ya. Oh, di nomor 9 ya, baik. Jadi sangat berat sekali ya pada kejadian itu, dan membuat mental juga kayak tertekan, terus kayak sakit hati banget karena teman yang sudah dipercaya, atau misalnya tuh teman sebaya yang di mes, atau misalnya tuh atasan atau admin ya yang sudah kayak misalnya dia menganggap sebagai orang tuanya, tapi pada saat itu tidak percaya gitu ya. Betul. Baik, nah tadi tuh kan sudah menyebutkan dengan perasaan yang sangat berat dan di skala 9. Nah, pada hari-hari itu kegiatannya bagaimana? Misalnya kegiatannya cukup berat, terus bagaimana saat menjalani aktivitas, misalnya kalau misalnya mogok makan atau makan tetap gitu stabil, terus misalnya tidur terganggu atau tidak gitu, bagaimana saat kejadian itu? Nah dari kejadian itu kan saya sempat pulang dulu ya ke rumah, dan sempat nganggur beberapa minggu atau bulan gitu ya Bu, lupa lagi. Terus dari situ kepikiran banget ya, soalnya dia juga kayak dalam chatnya itu kayak ngedoain kita jelek, kayak semoga hidupnya kayak gak beruntung kayak gitu kan. Itu kayak kepikiran banget ya, soalnya kita tuh masih jauh lah buat mencapai ketujuan itu ya, sampai mau buat masa depan kita kayak gitu. Terus aku juga sempat kepikiran ya, karena dia ngedoain dalam chat itu, kayak gimana nih kalau ucapan dia tuh kayak bener gitu kan. Takut kayak hidup aku tuh bener-bener gagal gitu kan Bu. Terus kayak bener-bener takut banget, terus kayak ngejalaninnya tuh kayak berat, kepikiran. Apalagi kalau di malam hari kan kayak kerasa banget, soalnya kan di malam hari badan kita nggak beraktivitas, kayak waktunya istirahat kayak gitu.
Nah, sempat makan juga nggak teratur gitu, sampai makan juga gak nafsu makan kayak gitu kan. Soalnya kayak benar-benar kepikiran banget. Baiknya, dalam yang sudah diceritakan tadi nih, ada gak yang tahu selain saya, misalnya keluarga, saudara, atau teman dekat gitu? Untuk yang tahu masalah ini benar-benar belum ada yang tahu. Terus keluarga saya juga, alasan saya resign itu karena benar-benar resign aja sendiri gitu, gak ada masalah sama sekali. Aku nggak pernah nyeritain sih selain ke ibu sekarang ini. Baik ya, berarti kejadiannya udah lama banget. Kalau dari sekarang itu udah ada setahunan lah, Bu. Udah ada setahunan ya, tetapi sangat apa sih, dalam kejadian hal itu tuh membuat saudari R ini jadi lebih tertutup ya, jadi kurang percaya diri untuk bercerita karena takut terulang lagi. Nah, bagaimana menjalani hari-hari, kan misalnya itu sangat berat sekali ya, tadi kan diskalakan. Merasa terbebani nggak setelah kejadian itu, karena kan dipendam sendiri, maksudnya tuh tidak ada yang tahu gitu. Ya, mungkin kalau ngerasa terbebani juga terbebani ya, soalnya itu jalurnya tuh ke pikiran ya, Bu. Terus kayak hari-hari aku tuh kayak berat, kayak kalau gak ada aktivitas itu kayak ngerasa berat kan, soalnya pasti ada di pikiran terus awal-awal tuh kayak. Terus lama kelamaan emang masih ada kepikiran, takut atau kayak cemas kayak gitu kan. Tapi mungkin sekarang itu kayak agak nggak terlalu terbebani banget, soalnya ada aktivitas. Tapi kalau malam itu kayak tiba-tiba ngerasa benar-benar sendiri, suka ngerasa takut, tiba-tiba nangis sendiri kayak gitu paling. Nah, tadi itu kan pulang ya, yang sudah dirasakan saudari R ini, pulang ke rumah karena banyak tekanan dalam pekerjaan, baik dalam teman atau atasan ya, seperti itu. Nah, bagaimana setelah pulang? Apakah orang tua ada menanyakan, atau misalnya saudara atau kerabat gitu menanyakan tentang kepulangannya, alasannya apa? Untuk orang tua mungkin nggak ada ya, Bu, udah nggak ada. Jadi orang tua nggak ada ya yang nanyain karena udah nggak ada gitu. Kalau saudara pasti nanya sih alasan resign kenapa gitu kan, kenapa pulang atau ada apa gitu kan. Nah, kebetulan hari itu pas pulang itu pas mau tahlilan orang tua saya ya. Jadi alasannya itu emang bener pulang aja atau resign gitu kan. Terus aku ceritanya tuh bukan ceritain yang kayak tadi, tapi kayak aku tuh resign dari pekerjaan ini doang kayak gitu. Jadi dari situ aku nganggur beberapa bulan atau berapa minggu ya, Bu, lupa lagi. Nah, dari situ dapat kerjaan lagi dari teman saya, tapi habis berapa bulan nganggur itu, nah kemudian aku ke Jakarta kan habis itu. Sekarang ada pekerjaan gitu. Baik ya, pas kepulangan memang ya ada kepentingan juga, karena tadi ada tahlilan juga ya, turut berduka cita ya, maaf ya kalau sebelumnya. Nah, selain itu apakah ada misalnya saudara kayak kerabat sepupu atau tetangga menanyakan hal pas pulang, misalnya karena lagi pulang di rumah gitu, atau misalnya ada obrolan lain gitu, seperti itu? Kalau pulang sih awalnya nggak ada yang menanyakan, terus lama kelamaan kan saya belum berangkat lagi ya. Nah, dari situ ada yang nanyain kayak bibi atau uwa gitu ya, nanyain kok belum berangkat lagi, iya resign gitu aja sih, nggak sempet nyeritain hal lain juga. Baik, tadi kan kerabat tetangga juga menanyakan, saudari R menjawab kayak resign aja ya, seperti itu. Bagaimana pandangan masyarakat atau tetangga atau kerabat sepupu mengenai saudari R resign dari pekerjaan itu, atau lagi posisi belum bekerja ya karena statusnya bekerja gitu? Kalau tetangga sih pasti nyangkanya tuh kayak nikah gitu kan kalau di kampung. Tapi aku jawab ya
resign aja gitu kan, gak ada pandangan kayak mau nikah gitu kan. Ya kayak gitu, tapi selebihnya mah kayak masing-masing aja sih. Nah, baik, selain itu apakah ada misalnya nilai dari keluarga atau misalnya tuntutan atau misalnya keharusan pencapaian yang harus dicapai oleh saudari R? Apakah ada atau tidak? Kalau dalam keluarga, untuk tuntutan atau pencapaian itu kayak pasti setiap keluarga ada ya, kayak yang harus nuntut atau mengarahkan kita harus mencapai satu tujuan itu kan. Tapi kalau di keluarga saya itu kayak emang ada kayak, nih kamu tuh harus capai kayak gini kayak gitu kan. Dalam keluarga saya itu lebih ke sifat mungkin atau kelakuan kita yang benar-benar harus dijaga, dan benar-benar kan kita, apalagi kita perempuan ya, jangan sampai memalukan keluarga kita sendiri sama gitu ya. Paling itu sih yang benar-benar harus dijaga sama saya dan tuntutan dari keluarga. Baik ya, dari keluarga kayak itu kayak misalnya harus menjaga moral ya. Misalnya kita lagi di luar atau misalnya jauh dari rumah, kayak misalnya di kerjaan kita harus mengharuskan moral gitu. Tetapi oleh saudara R, apakah itu merasa terbebani atau tidak? Buat saya sih itu nggak terbebani sih. Ya, menurut saya itu nggak terbebani sih Bu, soalnya itu juga keharusan dan kewajiban saya juga sebagai cewek ya. Apalagi kita belum menikah kan, pasti harus ada yang harus dijaga dan wajib gitu kan. Jangan sampai kita, nauzubillah ya, kejadian hal yang negatif gitu. Baik ya, kita harus menjaga dimanapun kita berada ya. Ya. Baik ya, tadi sudah mendengarkan cerita keadaan saudari R ini. Nah, itu kan udah lumayan lama ya kejadiannya dan tidak terbilang sangat lama juga. Nah, bagaimana perasaan saat ini? Kayak misalnya tuh masih membekas atau udah gak dipikirkan lagi atau gimana? Kalau terbebani, nggak terlalu terbebani sih buat sekarang, soalnya saya juga nggak terlalu dipikirkan juga ya, kayak berusaha ngelupain hal yang pernah terjadi juga. Tapi kalau buat sakit hati, pasti aku sakit hati ya, soalnya dalam perkataannya itu ada yang membuat benar-benar sakit hati gitu loh Bu. Jadi itu yang benar-benar gak diterimanya itu yang perkataan membawa bawa orang tua, karena orang tua aku udah gak ada kayak gitu kan. Emang orang tua aku gak ada, tapi aku gak pantas digituin loh kayak gitu kan. Jadi kayak kalau kadang-kadang sekarang sih kayak lagi sendiri pasti ada tiba-tiba kepikiran kayak aku tuh pernah ada di posisi itu dan pernah sakit hati kayak gitu kan, dan itu kayak membekas sih menurut aku. Jadi pada saat ini kayak tiba-tiba kayak teringat kembali ya pada masa itu. Nah, apakah merasa trauma pada saat itu? Untuk trauma, saya pasti merasa trauma sih Bu, karena itu benar-benar yang pertama bikin saya trauma banget kayak gitu kan. Yang bikin traumanya itu menurut saya kayak sekarang tuh jadi susah bercerita atau apa yang ingin diceritakan, susah bercerita. Kayak aku tuh pengen nyerita ini ke teman saya yang benar-benar deket itu, jadi gak bisa gitu kan. Yang dulunya apa-apa diceritain, atau jangankan ke teman, ke keluarga sendiri juga sekarang gak terlalu terbuka gitu. Jadi kita tuh takut oversharing atau takut ucapan kita atau omongan kita itu kayak terjadi kayak masa lalu gitu, kayak kemarin-kemarinnya. Baik, apakah pernah bercerita? Misalnya tuh kan tadi gue juga tidak bercerita ya. Pernah bercerita gak atau ada keinginan gak, misalnya ada hal lain misalnya yang ingin diceritakan, terus mereka responnya bagaimana, terus apakah terjadi seperti kejadian dulu atau enggak? Kalau buat cerita sekarang ya, kayak cerita belum pernah ceritain hal-hal aneh, paling kayak cerita yang random ya ke teman, tapi itu bukan benar-benar cerita yang dialamin kan. Tapi aku pernah cerita ke teman ya, bahwa aku tuh ngerasa kayak posisi trauma ini. Terus teman aku juga kayak nyaranin, ya udah kalau mau cerita ya cerita aja kayak gitu. Nah, aku baru pertama cerita lagi itu
baru beberapa hari sih Bu, kayak pengen bercerita kayak gitu. Terus ada sih respon, kan aku awalnya takut kayak respon teman akunya kayak gimana ya, maksudnya tuh kayak responnya itu kayak terbebani dan kayak apa sih hal gitu aja kayak diceritain, takutnya tuh kayak responnya tuh kayak gitu. Terus aku mikirnya tuh setiap orang itu pasti ada masalah dan pasti berat juga, jadi aku berusaha nggak nyeritain sedikit pun. Baik ya, saudari R ini yang sebelumnya memang takut untuk bercerita atau susah untuk memulai, terus susah juga untuk percaya ya. Terus di suatu hari ada teman ya yang memberikan space atau membolehkan atau membuka, kayak misalnya boleh gak apa-apa cerita aja gitu. Kayak misalnya tuh apapun yang terjadi, atau misalnya individu itu atau seseorang itu punya masalah atau merasa terbebani, tetapi orang itu juga kayak membolehkan gak apa-apa, itu makan pribadi, maksudnya tuh kan beda lagi itu kan maksudnya. Dan saudari R merasa kayak mulai ya dari situ, kayak meskipun yang sebelumnya tidak sama sekali tidak ada yang tahu, tetapi sekarang ada kemajuannya itu mulai menceritakan ke teman yang memberi ruang untuk kita dan merasa dihargai juga. Jadi kayak meskipun satu orang tapi itu membangun rasa kepercayaan diri juga. Nah, dari itu misalnya dari sudah yang terjadi untuk hari ini, perasaannya bagaimana, terus perasaan saudari R kepada diri sendiri bagaimana? Untuk perasaan yang pernah dikasih space temen aku yang buat cerita itu, aku itu kayak ngerasa oh ternyata masih ada orang yang mau atau yang masih menampung lah kayak keluhan aku, terus kayak gitu kan, pasti kayak oh masih ada yang mau dengerin kayak gitu kan. Kalau untuk perasaan saat ini, alhamdulillah nggak terlalu gimana ya, meskipun aku nggak cerita ke banyak orang, tapi ada satu teman yang membuka space itu, jadi aku nggak terlalu memikirkan bahwa aku itu nggak pantas buat cerita. Jadi diri aku itu nggak terlalu memikirkan diri juga, kayak aku harus cerita nggak ya kayak gitu gini. Aku tuh kayak nyari tempat bercerita, kayak aku pantas cerita ini nggak, karena di posisi itu ada teman aku yang membuka space itu, jadi kayak sekarang itu lumayan enjoy meskipun aku gak setiap hari bercerita. Jadi saudari R merasakan kenyamanan itu ya, dan mulai membangun hubungan kepercayaan diri. Nah, setelah kejadian itu, kayak kejadian yang telah dialami di pekerjaan dan sekarang menjalani aktivitas, sekarang lagi bekerja. Iya betul. Lagi bekerja ya. Nah, bagaimana pandangan kepada diri sendiri? Buat pandangan diri sendiri kan, kerja sekarang juga kan kerjaan baru ya, jadi buat beradaptasi kayak biasa gitu. Tapi buat kayak oversharing atau bercerita hal yang mungkin selingkuh itu jadi bikin saya kayak mikirin kayak yang pernah terjadi. Aku gak boleh bercerita ke teman satu pekerjaan karena benar-benar takut keulangi, kan sifat orang itu beda-beda ya Bu, takutnya orang ini kayak orang yang pernah saya alami atau enggak ya. Tapi aku berusaha buat nggak bercerita hal apapun ke teman pekerjaan, soalnya takut kayak selisih kayak kemarin lagi gitu kan. Jadi mungkin buat sekarang kayak pengen cerita atau apapun itu mending ke teman saya yang ngasih space itu. Jadi mungkin jadi kemungkinan aman lah, nggak bakalan ada problem sama karyawan lainnya. Berarti untuk saat ini kalau bersama karyawan dengan sesama pekerja gitu, kayak cerita hal biasa atau yang ringan-ringan saja, seperti itu ya. Nah, bagaimana perasaan saudari R sekarang misalnya? Apakah menjalani hari-hari bahagia atau sedih atau senang atau bahagia ada, sedih ada, atau gimana? Untuk akhir-akhir ini bahagia sih, kayak
ya sejalannya hari aja ya, kayak hari ini kayaknya biasa aja gitu, kayak soalnya kayak harus ngejalanin hari juga, kayak yang penting hari ini selesai kayak gitu loh. Kayak ya udah semangat aja gitu sih, buat bahagia, nggak terlalu bahagia sih, kayak ya udah bersemangat aja, semangat untuk kerja, kayak sebahagianya kerja aja gitu, nggak kayak bahagia bahagia banget. Jadi bahagia itu kayak bercanda doang sih gitu kan, nggak terlalu stres juga, nggak diem gitu. Nah, pada saat itu kan kejadiannya tuh sangat di skala 9 nih. Nah, pada hari ini, pada kehidupan hari ini dan pekerjaan kali ini atau di lingkungan keluarga ini sekarang berada di skala berapa? Gitu kan tadi di 9, kalau ini berat, kalau ini lebih keringan gitu. Ya, kalau mungkin kalau sekarang itu loh ada di 5 lah. Baik ya, sekarang skalanya ada di 5. Iya. Nah, tadi itu kan di skala 9. Nah, sekarang kan 9 tuh kan berat ya, kayak ngerasa capek banget ya mental tuh. Terus kayak ngerasa benar-benar terbebani ya. Nah, kan jadi turun ke 5. Berarti terbilang lebih membaik meskipun ada bekasnya. Nah, itu tuh bagaimana cara mengatasi itu? Jadi kayak misalnya tuh yang awalnya berat banget terus turun ke 5 terus agak mendingan, itu bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengatasi kayak mental gitu ya Bu, mental dan ketakutan saya gitu, untuk mengatasi itu pertama kayak emang berat banget ya, kayak nggak bisa karena kepikiran banget, karena mental aku benar-benar mungkin hancur ya, kalau bisa disebut hancur gitu kan, karena emang nggak berani atau nggak ada tempat untuk ngadu juga kayak gitu kan. Jadi kayak berusaha sendiri semampu aku aja, kayak aku tuh memikirkan kayak kalau aku stuck di sini aja pasti kesananya, pas kalau stuck di sini terus kayak pasti ke depannya terus di situ gak akan happy, gak akan ya, kayak mental tuh gak akan baik lah kayak gitu kan. Terus kayak berusaha ngejalanin hari kayak aktivitas. Nah, dalam berapa bulan kan aku kerja di Jakarta. Nah, itu kan sama teman aku, itu tuh kayak teman tuh benar-benar teman, jadi nggak kayak teman sebelumnya kayak gitu yang dialaminya. Jadi kayak makan kayak gitulah, kayak bener-bener yang tadinya itu kepikiran yang nggak ada aktivitas, sekarang nggak ada aktivitas juga. Nah, dikasih teman aku sama itu ya kayak aktivitas kerja, terus temennya kan semes juga, jadi dia tuh kayak benar-benar nggak ngebiarin aku sendiri, jadi terobati lah dari situ. Kayak terus kayak emang awal kayak nggak bisa ngelupain, tapi perlahan kalau kita punya tujuan buat mental, kita membagusin mental kayak gitu, dan kayak bukan ngelupain, biarin aja, kayak toh di situ juga aku juga sendiri kayak gitu kan, kayak ngeliat ke depan bahwa kita ke depan bahwa aku juga punya tujuan hidup gitu kan, hidup itu punya tujuan kayak gitu, nggak mau stuck di situ. Nah, perlahan kayak menghilangnya tuh kayak nggak instan juga ya, pasti ada prosesnya, kayak menjalani aktivitas, benar nyibukin diri lah intinya kayak gitu. Terus kayak lebih memperbaiki diri juga sih Bu. Baik ya, yang sudah kayak pengalaman yang sudah terjadi dari pekerjaan yang bikin paling menekankan pada diri kita. Nah, pada saat itu setelahnya mendapatkan pekerjaan dengan teman-teman yang mensupport kita, terus kayak tidak membiarkan sendiri, jadi terobati ya, seiring berterus. Baik ya. Nah, apa motivasi saudari R pada saat itu dan sekarang? Buat motivasi dari hal itu, aku mungkin kayak lebih ke memperbaiki diri, fokus ke diri sendiri, dan kayak mungkin wishlist aku yang tadinya takut kayak ngejalanin hidup kayak gitu ya, kayak sekarang lebih ke enjoy gitu kan, karena ketakutan itu udah dilalui gitu, bisa dilalui gitu sih. Baik, apa yang sudah terjadi, apa yang ingin dicapai pada saat ini atau di masa depan ke depannya? Aku ingin
Kalau untuk saat ini sama buat kedepannya, keinginan atau wishlist aku itu nggak cuma satu ya. Jadi kayak wishlist aku itu kayak salah satunya yang ingin benar-benar tercapai itu punya usaha atau bisnis sendiri. Ingin mencapai itu sih Bu, meskipun berat tapi insya Allah kalau kita benar-benar pasti akan tercapai. Semoga. Baik ya, amin ya. Saudari R mempunyai tujuan atau yang ingin dicapai ya, dan cita-cita untuk punya bisnis sendiri ya, semoga tercapai ya. Amin. Baik, pada sesi wawancara ini atau percakapan kali ini ada yang mau diceritakan lagi selain pertanyaan dari Ibu? Untuk saat ini nggak ada sih Bu, nggak ada pertanyaan atau hal yang ingin diceritakan lagi. Baik ya, mungkin sudah ya. Baik, dicukupkan sekian pada wawancara atau percakapan hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir dan terus ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan tidak merasa sendiri karena pasti banyak teman-teman yang ingin melindungi kamu, atau misalnya saudara-saudara kamu yang ingin terus mendengarkan keluh kesahnya. Terima kasih untuk hari ini dan semangat untuk menjalankan hari-harinya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.